Dan kalau digabungkan, kalau untuk orang yang beda, biasanya wajahnya jadi amburadul. Nah, uniknya, ini kedua wajah ini kalau digabung, jadilah satu wajah. Jadi saya memang melakukan analisis secara ilmiah dan tidak menggunakan asas cocokologi atau dicocok-cocokkan. Hasil analisis saya mengatakan 72 sampai dengan 74% pemeran wanita di dalam video 19 detik itu adalah sama dengan yang ada pada video seorang artis inisial GA. Ya, saya menggunakan sampel pembanding artis GA ini dari Instagramnya, dari berbagai sosial media dia akan sering bikin testimoni, dia sering endorse produk sama putrinya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita komparasikan. Ya, cara mengkomparasi saya tentu seperti hal dulu sering saya lakukan, saya masukkan ke matrix dan kemudian dari matrix itu dengan face comparison, mata dengan mata diperbandingkan, jarak mata dengan hidung, bentuk hidung, warna mata, kornea mata kayak apa, mulut lebarnya, komparasinya dengan proporsinya dengan hidung dan lain sebagainya, sampai ke tanda-tanda khas dari wajah yang bersangkutan. Ini tanda primer ya, tanda-tanda khas itu bukan aksesoris, bukan misalnya giwang, bukan misalnya cincin atau apa, tapi ini tanda khas itu tanda tubuh. Misalnya adalah tahi lalat atau tato gitu ya yang ada di situ. Nah, itu semua di cross dan dengan software ilmiah artinya ketemu angka 72 sampai dengan 74%, margin errornya sekitar 4%. Artinya apa? Kalau mau ditanyakan apakah ini sudah mendekati, ya tentu saja karena ini di atas 70%, ya di atas 60%. Tapi apakah ini sudah yakin bisa seperti dulu saya selalu mengatakan ini asli atau pasti? Saya mengatakan bahwa software atau secara ilmiah angkanya segitu. Ya, saya tidak boleh memaksakan orang yang ada di dalam video 19 detik itu adalah artis GA, nggak boleh. Ya, ini nanti saya serahkan kepada kepolisian. Siapapun nanti petugas kepolisian yang akan melidik ini atau siapapun pakar yang akan diminta oleh kepolisian, saya hormat kepada kepolisian. Semoga dia juga memberikan statement yang ilmiah yang dengan dasar ilmu pengetahuan cukup ya, tidak dengan menggunakan sistem kira-kira atau hanya dengan menggunakan perasaan. Karena ini adalah harus ilmiah, harus saintifik. Oleh karena itu saya juga menyarankan ada banyak analis yang muncul menganalisa korden, menganalisa baju, menganalisa TV, rak dan sebagainya. Boleh menganalisa itu boleh, tapi tolong objektif juga ya, karena analisis itu memang bisa adekuat, bisa kemudian digunakan untuk parameter yang bisa berguna seperti kasus contoh video R dan CT sama LM beberapa tahun yang lalu 2011 waktu itu yang kemudian jam tangannya dari si R, kemudian suara dari kedua orang ini pun bisa terdeteksi. Tapi kalau sekarang kan tidak ya, suaranya tidak ada atau sengaja dihilangkan oleh si perekam ulang ya. Jadi ini video ini di retake lagi ya. Dan saya beberapa hari yang lalu kan sebelum banyak orang mengungkap, saya mengungkap bahwa ini adalah video hasil retake. Tapi bagaimanapun juga even ini di retake ya, saya bisa pastikan bahwa video 19 detik atau lebih ya aslinya yang di retake itu memang ada seorang laki-laki siapapun dia dan seorang wanita yang wanitanya itu yang punya inisiatif untuk merekam. Mereka adalah orang yang benar ada ya, bukan tempelan dari software, karena sekarang banyak software kayak deepfake, kayak reface yang bisa mengubah wajah atau dimasukkan dalam film. Ada mereka dan pada detik ke-8, detik ke-14 itu ada tanda-tanda film itu nyata atau video itu nyata karena ada flare dari sinar di belakangnya. Ini harus diteliti, tapi sekali lagi siapa dia? Tunggu hasil dari kepolisian. Saya kira polisi sudah on the right track. Ngejar dulu yang mengedarkan secara masif atau yang kemudian nampak mengedarkan itu secara mungkin punya kepentingan tertentu ya, dan itu nampak kalau di spektrum itu nampak dia akan menonjol pada hari Sabtu malam mulai di platform misalnya di Telegram atau di platform Twitter atau di platform WA grup yang lain. Dari situ nanti moga-moga bisa kena uploader pertamanya, orang yang mengupload pertamanya itu berdasarkan file apa. Nah, syukur-syukur file itulah yang kemudian nanti akan bisa menunjukkan metadata kapan dia merekam ulang. Dari yang merekam ulang dan ketemu gadgetnya, perangkatnya. Dari perangkat itu ketemu perangkat yang di shoot ini adalah yang menyimpan file asli. Dari file aslinya ketemu metadatanya, akan bisa ketahuan kapan video 19 detik itu dibuat untuk pertama kali. Jadi angka 72% itu teman-teman bisa baca juga di Twitter saya @krmtroysuryo2 ya. Munculnya dari software namanya face comparison.
atau face recognizer ya. Di situ muncul angka 72 dan 74%. Ditambah saya malah juga gabungkan dengan software namanya Face Merge ya, untuk menggabungkan wajah. Jadi wajah si artis GA ini saya bandingkan dengan wajah wanita yang ada pada video 19 detik itu. Dan kalau digabungkan, kalau itu orang yang beda, biasanya wajahnya jadi amburadul ya gitu. Jadi hidung ketemu hidung, mulut ketemu mulut. Kalau digabung, kalau orangnya beda, itu pasti jadi nggak karuan gitu. Nah uniknya, ini kedua wajah ini kalau digabung, jadilah satu wajah. Yang wajah itu orang bisa mengenali ini, oh ini sih, itu. Jadi artinya apa? Ya saya sekali lagi menyerahkan kepada kepolisian. 72% itu adalah angka yang bisa saya pertanggungjawabkan, bukan angka yang mengada-ngada, bukan yang ditinggi-tinggikan atau direndahkan, karena saya nggak boleh bohong untuk meninggikan angka atau nggak boleh bohong untuk menurunkan angka. Ingat ya, seorang analis atau peneliti itu tidak boleh bohong ya. Dia mungkin salah ya, ada software yang salah atau misalnya ada salah perkiraan atau apa boleh, tapi bohong nggak boleh ya gitu ya. Jadi artinya angka itu angka fakta, bisa digunakan sebagai petunjuk awal bagi kepolisian, bagi Cybercrime Polda Metro Jaya, sebagaimana yang disampaikan Pak Kadif Humas, Kabid Humas ya, Pak Kombes Yusri Yunus untuk kemudian mengejar kasus ini. Jadi artinya angka itu adalah angka saintifik, angka ilmiah, bukan angka berdasarkan hasil cocokologi. 72 itu relatif ya gitu. Saya tidak bisa mengatakan itu tinggi karena 72 kalah dengan 80 atau 85. Biasanya saya kalau meneliti dulu angkanya bisa di atas 90 ya gitu, atau saya bisa pastikan waktu itu asli atau enggak. Nah, sekarang adalah kenapa bisa sampai angkanya itu hanya 72 sampai 74%. Yang menarik adalah sosok artis GA ini kan mulai ngetop kalau mulai muncul itu setelah dia menang Idol beberapa 2 tahun yang lalu ya. Setelah itu foto-foto dia banyak beredar. Saya coba ambil foto-foto dia lama dan foto dia sekarang ya. Itu pun dimasukkan software ini. Ketemunya nggak sampai 100%, bahkan 90% saja juga tidak. Artinya sosok ini banyak melakukan perubahan wajah ya. Mungkin dia mempercantik diri, hidungnya dipercantik, alisnya diubah ya, disulam, kemudian pipinya ditiruskan, tapi tahi lalatnya tetap ya gitu, mungkin cuma diperhalus sedikit supaya nggak terlalu nampak, matanya mungkin dibikin lebih lentik dan lain sebagainya. Nah itu mempengaruhi skor. Makanya kalau nanti misalnya hasil dari lidik dari kepolisian itu bisa menangkap siapa orang yang meritik dan ketemu file aslinya. Nah, file aslinya itu ketemu tahun berapa, bulan berapa. Nah, coba kita bandingkan, kita komparasi dengan artis GA ini pada bulan dan tahun yang sama. Dengan begitu saya sangat yakin hasilnya akan tidak 72% atau 74%. Mungkin lebih tinggi kalau sama orangnya, atau bisa jadi mungkin lebih rendah kalau beda orangnya. Jadi gampang, ilmu pengetahuan itu ilmiah banget gitu ya. Itu bisa pasti gitu. Ya. Tuh, sekali lagi siapapun pakarnya saya mendukung ya gitu. Semoga statement dia bisa membantu pihak kepolisian dan membantu masyarakat untuk mencerahkan kasus ini. Ya gitu, dengan pengetahuannya, dengan referensinya gitu. Nah, pakar itu akan bisa membantu kepolisian untuk misalnya melakukan pendeteksian file aslinya itu tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa ya. Tentu kalau sudah dihubungkan dengan hasil lidik dari kepolisian yang menangkap 2 orang ini. 2 orang kan sudah ditahan. Nah, 2 orang yang sudah ditahan ini akan ketemu nanti dia itu mendapatkan file pertama dari mana. Kalau dia mendapatkan file itu ternyata dari platform lain, misalnya dia hanya hasil forward orang lain, nah dia harus tunjuk dari siapa gitu. Kalau enggak, maka dialah yang kena pasal yang paling berat karena dia menyebarkan pertama. Tentu orang nggak akan mau menanggung tanggung jawab yang berat gitu. Pasti dia akan nunjuk lagi. Dia bisa tunjukkan ke handphonenya atau ke komputernya dia dapat dari mana. Nah, dapat dari mana itu dikejar terus sampai ketemu yang mengupload pertama. Mengupload pertama itu orang yang melakukan retake tadi, yang melakukan syuting ulang tadi. Dari yang melakukan syuting ulang itu, kemudian akan ketemu file yang di syuting ulang itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, syukur-syukur pasti ada jam berapa. Dari situ akan bisa kemudian di cross check dengan misalnya dulu ketika kasus beberapa selebriti atau beberapa orang Indonesia misalnya ketahuan jam, tanggal, tahunnya di cross check kemudian tanggal itu menurut CDR atau Call Data Record Information
mereka ada di mana ya kejadiannya, apakah di hotel apa atau di apartemen apa, di mana itu kepolisian ahli dalam mencari kayak gitu, karena kemudian nanti bisa ketemu, oh misalnya tanggal bulan tahun sekian, oh itu misalnya di apartemen ini atau di hotel ini, nanti bisa dapat karcis parkirnya dan lain sebagainya ya. Jadi dari situ memang itulah research yang ilmiah harus dilakukan. Jadi ahli yang bersangkutan saya harapkan bisa mengungkap itu. Kalaupun belum ataupun enggak, nanti akan saya bantu juga ya, artinya untuk memberikan masukan terhadap itu, karena memang saya sudah lama memang tidak bergelut dalam bidang ini. 15 tahun saya absen dari soal-soal begini karena waktu itu saya di politik ya. Sekarang saya sudah nggak di politik lagi, jadi artinya saya sudah comeback lagi untuk meneliti ya. Jadi ini bisa benar-benar saya full bantu. Dengan demikian polisi juga akan bisa kemudian menetapkan ya, apakah orang yang ada dalam video 19 detik ini korban atau pelaku juga gitu ya. Karena kalau dia ternyata adalah seorang korban, artinya dia tidak ikut menyebarkan videonya ya, dia misalnya dicuri, misalnya dia handphonenya kemudian lagi diletakkan, kemudian handphone itu dicuri, atau handphone dia diservis di toko handphone membackupnya kemudian dengan alasan supaya datanya nggak hilang, tapi dia di situ keluar, nah dia adalah korban. Pentingnya juga kepada kita, kepada masyarakat untuk bisa berharap pada kepolisian bisa menetapkan juga pelaku dalam video itu korban atau tersangka.